Pemirsa, 3 jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang di Mekah hingga hari ini. Mereka adalah lansia dengan riwayat gangguan daya ingat atau demensia. Kasus ini menjadi perhatian serius karena seluruhnya terjadi di area hotel tempat mereka menginap, bukan saat aktivitas ibadah di luar. Jadi kami rangkum pemirsa 3 jemaah yang hilang. Yang pertama adalah Nurimah Mintajim, 80 tahun, kloter PLM 19 Palembang. Nurimah ini dilaporkan hilang pada 28 Mei 2025, 3 hari setelah tiba di Mekah. Ia terakhirnya dilihat meninggalkan Hotel 614 sekitar jam 2.45 dini hari waktu Arab Saudi tanpa membawa identitas diri. Nah, Nurimah ini punya riwayat demensia dan berangkat haji tanpa didampingi oleh keluarga. Kemenak Sumatera Selatan menyebut bahwa sejak laporan kehilangan masuk, pencarian dilakukan secara intensif oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, dibantu oleh tim Syarikah Konsulat Jenderal RI dan juga Jeddah, serta Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Namun hingga lebih dari 3 minggu pencarian, keberadaan Nurimah belum diketahui. Dan sebagai bentuk ikhtiar, pihak keluarga dan panitia haji telah menjalankan badal haji atas namanya. Kasus kedua, pemirsa, ini dia. Sukardi bin Jakim. Ini adalah jemaah asal Surabaya yang hilang pada 29 Mei 2025. Ia menginap di Hotel 813, Sektor 8 Mekah dan dinyatakan hilang saat tidak kembali ke kamarnya. Sukardi juga punya riwayat demensia. Kemudian juga menurut keterangan Ketua Kloter Sub 79, sebelum hilang, Sukardi ini terlihat bingung dengan lingkungan sekitar hotel. Pada saat kejadian, ia keluar tanpa membawa dokumen identitas apapun, tanda pengenal jemaah. Kita lanjutkan. Kemudian pemirsa ada Hasbullah Insan, usia 73 tahun. Ini merupakan kloter BDJ 07 Banjarmasin. Dilaporkan hilang pada tanggal 17 Juni 2025 sekitar pukul 3 pagi dari Hotel 709 Sektor 7 Mekah. Jadi dari kronologi yang disampaikan Ketua PPIH Banjarmasin, Hasbullah ini keluar dari kamar menuju lobi hotel seorang diri. Kemudian petugas hotel sempat melihat di lobi, namun setelah itu Hasbullah tidak kelihatan lagi. Seperti 2 kasus sebelumnya, ia juga punya riwayat demensia yang membuatnya mudah bingung dan tersesat. Sama seperti 2 jemaah lainnya, panitia dan keluarga juga sudah menjalankan badal haji untuk Hasbullah. Kita bergeser pemirsa ke informasi berikutnya. Menurut Harun Ar-Rasyid, ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi. Pencarian terhadap 3 jemaah yang hilang di Mekah terus dilakukan dengan berbagai cara. Nah, upaya-upaya ini melibatkan penyisiran menyeluruh di area hotel tempat mereka terakhir menginap, termasuk hotel-hotel sekitar yang berpotensi ini menjadi tempat mereka tersasar. Selain itu juga ada patroli yang digencarkan di sejumlah titik keramaian, mulai dari kawasan Masjidil Haram, terminal bus, sampai area-area publik yang kerap menjadi tempat berkumpulnya jemaah. Lalu, petugas juga rutin memeriksa seluruh rumah sakit yang ada di Mekah, bahkan hingga memperluas pencarian ke Jeddah. Tujuannya adalah memastikan bahwa para jemaah yang hilang ini tidak tanpa sengaja masuk atau dirawat di fasilitas medis tanpa teridentifikasi. Nah, pencarian ini tidak berjalan sendiri. PPIH juga berkoordinasi aktif dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian Mekah, Syarikah Arab Saudi sebagai penyedia layanan jemaah, serta melibatkan Konsulat Jenderal RI di Jeddah dan tim medis dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI. Harun menegaskan pencariannya akan terus dilakukan pemirsa sampai masa berakhirnya operasional PPIH di 12 Juli 2025. Kalau sampai waktu itu para jemaah ini juga belum ditemukan, pencarian tidak akan dihentikan. Tanggung jawab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Konsulat Haji dan KJRI di Jeddah yang akan tetap memantau dan melanjutkan proses pencarian di Arab Saudi. Jadi pemirsa, perjalanan haji adalah panggilan suci, namun bagi sebagian jemaah, khususnya mereka yang sudah lanjut usia dan memiliki keterbatasan fisik maupun kognitif, perjalanan ini juga penuh tantangan. Jadi kisah 3 jemaah yang hilang di Tanah Suci ini menjadi pengingat kita semua bahwa di tengah lautan manusia yang berhimpun untuk beribadah, perhatian, kepedulian, dan pendampingan juga adalah kunci. Nah, bagi keluarga di tanah air, harapan ini juga belum padam. Doa terus dipanjatkan, semoga mereka ditemukan dalam keadaan selamat. Dan bagi para petugas di lapangan, pencarian tidak hanya soal menjalankan tugas, tapi juga tentang menjalankan amanah kemanusiaan. Dan kami sapa pemirsa untuk mengetahui terkait apa yang sudah terjadi ini. Bersama kami ada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenak RI, Muhammad Zain. Pak Zain, Assalamualaikum Pak. Mas Anggi. Ya, Pak Zain. Per hari ini informasinya Pak, untuk pencarian 3 jemaah ini sudah sampai mana? Kemudian apa yang dilakukan oleh tim Pak? Ya, seperti yang jelaskan tadi ya, tentu pertama kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah kita. Dan tentu bagian saya itu salah satu tugas adalah perlindungan jamaah. Yang terus untuk urusan ibadahnya tadi sudah disampaikan. Ini kita sudah badal hajikan dari Kementerian Agama, sudah ada petugasnya.
artinya untuk ibadahnya insya Allah sudah tercover. Untuk mengenai ini, ya kebetulan di Mekah itu dan Madinah, petugas kita masih sangat banyak. Kemudian Pak Dirjen PAHU masih di sana, para direktur kecuali saya sudah di Indonesia karena mengurus kepulangan haji termasuk di embarkasi haji. Pak Subdit untuk perlindungan jamaah juga masih di sana Pak. Insya Allah kita akan maksimalkan terus menerus untuk pencairan pencarian jamaah ini. Alhamdulillah per sekarang ini saya sudah dapat informasi dari 3 orang jamaah yang hilang sudah ketemu 2 orang. Ini baru saja masuk. Alhamdulillah tinggal 1 orang yang belum ditemukan. Mudah-mudahan saja dengan ikhtiar seluruh petugas haji dan komitmen kita dari pemerintah untuk melakukan pelindungan jamaah. Baik, tinggal 1 dari 3 itu. Pak Zain, apakah sudah ada informasi yang 2 ini ketemu di mana, Pak? Ini saya baru dikasih informasi baru saja. Oh, baru banget ya? Ya, siap. Insya Allah sebentar kami akan konferensi pers lagi untuk melihat, karena sebetulnya kan hotel itu berdekatan-berdekatan Pak. Jadi sektor 1, 2, 3 dan sektor 8 sampai 10 itu mispala ya. Mulai dari sisa sampai ke dekat-dekatan sih ya. Jadi mudah-mudahan dan petugas kita masih banyak di tanah suci baik Makkah maupun di Madinah. Dan seluruh tadi yang saya sampaikan baik Pak Dirjen maupun seluruh direktur kecuali saya masih di Arab Saudi. Konsulat haji juga masih utuh. Konjen kita ya mudah-mudahan dengan memaksimal ikhtiar kita insya Allah ya satunya lagi mudah-mudahan bisa kita temukan dalam waktu dekat. Baik, Pak Zain, saya ingin tanyakan soal jemaah kita yang kemarin diinformasikan sempat tertahan ya Pak. Ini gara-gara perang Iran dengan Israel. Update-nya seperti apa Pak Zain? Alhamdulillah pada hari ini ya mestinya memang Surabaya Kloter 43 sudah terjadwal sebelumnya tanggal 24 Juni 2025 take off jam 3.50 tapi ditunda karena ada persoalan seperti pemirsa sudah tahu semua ada persoalan perang Israel dan Iran, dan alhamdulillah sudah Surabaya 43 sudah diberangkatkan tanggal 26 Juni 2025 take off pada pukul jam 1. Demikian juga Surabaya 44. Ya mudah-mudahan mereka selamat dan sehat walafiat sampai di tanah air. Amin, amin. Pak Zain, kami apresiasi sekali untuk tim yang di lapangan sudah berhasil menemukan 2 jemaah tadi yang hilang. Mudah-mudahan segera 1 lagi kita cepat ketemu juga ya Pak Zain. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenak RI, Muhammad Zain. Terima kasih Pak atas waktunya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.